Katanya Fatimah itu sudah diberi nama Fatimah karena menyapi anaknya dari neraka. Berarti tidak ada yang masuk neraka Habib-Habib itu. Tapi sekarang kok banyak ikut Syiah? Itu sambil nyupir tanya. Nah, akhirnya saya sampaikan, itu jangan ikut-ikut. Kita harus tetap menghormati Habib. Jadi barangkali ada hadis seperti ini. Ada hadis ini kalau Habib-Habib sekalipun Syiah nanti masuk surga. Tapi pengikutnya tetap masuk neraka. Yang ini saya bukan mengartikan hadis. Tapi mungkin inilah yang dimaksudkan Rasulullah. Syiah Indonesia. Tapi mungkin bukan mengartikan. Itu yang urusan ulama. Hanya saya belum menemukan syarahnya. Yang sopir ini katanya Fatimah itu sudah diberi nama Fatimah karena menyapi anaknya dari neraka. Berarti tidak ada yang masuk neraka Habib-Habib itu. Tapi sekarang kok banyak ikut Syiah? Itu sambil nyupir tanya. Nah, akhirnya saya sampaikan, itu jangan ikut-ikut. Kita harus tetap menghormati Habib. Jadi barangkali ada hadis seperti ini. Ada hadis ini kalau Habib-Habib sekalipun Syiah nanti masuk surga. Tapi pengikutnya tetap masuk neraka. Barangkali gitu. Loh, bagaimana? Masa ada Syiah masuk surga? Bukan gitu. Jadi kalau Habib nanti kembali ke Ahlussunnah. Paling tidak sudah waktu menghadapi sakaratul maut kembali Ahlus Sunnah. Didatangi Rasulullah di sunnah selesai. Kan gampang kan? Mungkin gitu maksudnya. Karena ada hadis pimpinannya masuk surga, pengikutnya masuk neraka. Masuk surga masabak karena takdir dulu masuk neraka, masuk surga. Yang ini karena sesatnya yang mengikuti. Tapi setelah beberapa hari nyupir ngomong lagi. Ustaz katanya. Jawabannya Ustadz itu saya sampaikan kepada Habib Muhammad Al-Haddad. Betul. Habib Muhammad Haddad. Tidak ada begitu, tidak. Sekalipun Habib kalau Syiah masuk neraka. Tidak. Bagaimana Ustaz? Iya kan dia Habib, kita bukan Habib. Dia sama-sama Habibnya, terserah dia. Kita bukan Habibnya, kita jangan gampang mengatakan sekalipun Habib kalau Syiah masuk neraka. Bagaimana tentang hadis Rasulullah diberi nama Fatimah itu karena menyelamatkan cucunya, anak cucunya dari neraka. Itulah sulit hadis itu. Makanya saya tidak mengartikan, tapi lebih baik kita ini tetap menghormat. Dan banyak ceritanya yang saya di tauhid saya itu, saya beberapa cerita orang itu karena orang bersih, akhirnya bermimpi Rasulullah. Kalau orang bersih itu, kalau orang tidak bersih sekalipun mau ke mana bagaimana tetap tidak mimpi Rasulullah. Ada Mahmud Al-Ajami, sebenarnya Mahmud Al-Ajami itu mungkin Mahmud yang punya salawat itu. Mahmud Al-Ghaznawi itu mungkin karena Al-Ajami. Al-Ghaznawi itu ya daerah Iran sudah. Di Ajam. Dia pada suatu ketika dengan nuwabihi, jadi berarti dengan menteri-menterinya dan pengawal-pengawalnya datang kepada salah seorang Habib At-Tabatabai. Tabatabai itu dari Tobat-Tobai itu. Jadi Tobat-Tobai banyak Syiah kan. Bangsa Tobat-Tobai itu banyak Syiah. Makanya yang diambil oleh Muhyiddin Al-Khayyat juz 2-nya itu sumbernya ada keliru, sumbernya dari ada Syiah. Makanya itu dulu dua pelajaran di sini akhirnya tidak dijadikan pelajaran itu. Jadi ada sejarah yang tidak betul itu. Ini tapi Tobat-Tobai, ada Tobat-Toba berarti di mana nasab Tobat-Tobai ada yang dijadikan Tobat-Tobi. Itu datang dengan pengawal-pengawal menterinya, datang ke Tobat-Tobi ini minta maaf. Halil nih ya Sayyidi katanya. Maafkan saya, ridhokan saya ini, ridhonya kepada saya. Ya Maulana, ada apa? Maulana datang ke sini. Itu sudah dihormat karena ini raja. Datang ke sini Maulana, datang ke sini. Kami datang ke sini untuk Sayyid ini menghalalkan kepada saya ada kurang ajar itu menghalalkan. Nah apa? Ada apa Maulana? Kemarin kan kita dapat undangan. Nah, sahabat Tobi ini sepertinya Syiah.
ada undangan, tapi Sayyidi itu datang duluan, akhirnya duduk lebih termun. Saya datang, tergores di hati saya, ini kau duduk di atas saya ini. Ternyata tadi malam saya mimpi kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kamu tidak ridho duduk di bawahnya anak saya? Apa kamu tidak ridho? Mahmud, duduk di bawahnya anak saya, kamu tidak ridho tak? Kenapa? Apa ruginya kamu? Lalu saya kaget. Maka saya minta maaf. Maka Tobi nangis. Ya Maulana, Rasulullah memperhatikan saya, orang biasa ini memperhatikan saya. Sepertinya dia langsung ikut jadi ahlu sunnah ini. Dengan kedatangan. Jadi cerita seperti ini banyak. Yang saya masukkan di tauhid saya ini. Ada seorang meninggal, ada seorang ulama di Madinah itu tidak ikut nyolati jenazahnya. Memimpi kedatangan ada Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Lalu Rasul Sayyidina mungkur kepada dia, tidak menghadap. Aduh, ini Rasulullah, Fatimah tidak menghadap. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidati, kenapa berembuk kepada saya? Saya kenapa saya punya salah apa? Itu di antara cerita ini. Punya salah apa? Terus semua sudah tidak direken. Setelah menangis, minta, silakan salah saya ini apa? Baru Sayyidah Fatimah balik. Kenapa kamu benci kepada cucu saya yang nama Matir itu? Kenapa? Sama sekali ya Rasulullah, saya sama sekali tidak benci kepada cucu engkau Rasulullah. Saya tidak benci, tidak. Tapi karena tidak suka, karena dia suka main darah itu apa? Ngeberdarah. Paham ngeberdarah kan? Saya tidak sukanya kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Karena suka kan ngeberdarah itu kan sunnah kan? Insya Allah haram, paham? Insya Allah haram. Maksiat. Saya sama sekali bukan tidak suka kepada anakmu, tapi kepada perbuatannya ini. Baru saya apa tidak cukup saya dan ayah saya ini tidak cukup menyelamatkan dia, marah. Oh iya saya minta maaf. Nah, inilah orang bersih gampang didatangi Rasulullah punya salah sedikit. Kalau kita punya salah banyak dibiarkan. Jadi ada beberapa saya masukkan di situ tentang masalah ahlul bait. Makanya kita berhati-hati di sini.